semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama kita, di mana sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar organisasi dan perilaku organisasi. Nah, kita akan mengeksplorasi bagaimana Apple Inc. yang merupakan salah satu perusahaan paling inovatif di dunia, yang menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan perilaku organisasi untuk mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami konsep fundamental yang membentuk kesuksesan Apple. Nah, selain itu, kita akan membahas tentang apa sih perilaku organisasi itu, alasan mempelajari perilaku organisasi itu apa, tingkatan analisis perilakunya, sumbangan disiplin ilmunya, ciri biografisnya, kepribadiannya, persepsinya, kinerja individu, dan langkah modifikasi perilakunya. Nah, semua itu akan kita bahas satu persatu dalam video kita hari ini. Jadi buat kalian semua stay tune ya dan happy for watch. Apple adalah perusahaan teknologi raksasa yang dikenal dengan inovasi dan desain yang elegan. Organisasi Apple didasarkan pada konsep inovasi yang berkelanjutan dan fokus pada pengalaman pengguna. Struktur organisasi Apple sangat terpusat dengan tim-tim bekerja secara kolaboratif di bawah kepemimpinan CEO. Mereka mengutamakan efisiensi dan inovasi. Konsep utama dalam organisasi Apple adalah inovasi, desain yang minimalis, dan fokus pada kualitas. Mereka selalu berusaha menghadirkan produk yang memukau dan mudah digunakan. Apple juga menerapkan budaya kerja yang kreatif dan kolaboratif, mendorong karyawan yang berinovasi dan berkontribusi secara aktif. Dengan strategi ini, Apple mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dan terus menghadirkan produk-produk revolusioner yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Baiklah, pada slide ini kita bisa melihat suasana kerja tim di Apple saat sedang melakukan meeting inovasi produk. Di sini terlihat bahwa setiap anggota tim aktif terlibat. Ada yang memimpin presentasi di depan whiteboard, sementara yang lain berdiskusi dan mencatat ide. Ini mencerminkan bagaimana perilaku organisasi di Apple sangat mendukung kolaborasi lintas fungsi. Apple sangat menekankan budaya kerja tanpa ego. Setiap ide dipertimbangkan secara terbuka, dan prosesnya berjalan dari ide, desain, hingga ke tahap prototipe. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku organisasi di Apple sangat berperan penting dalam menciptakan produk-produk revolusioner seperti iPhone dan lain-lain. Budaya collab mereka mendorong kreativitas, inovasi, dan tentu saja hasil kerja yang berkualitas tinggi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam konteks organisasi. Memahami perilaku ini penting agar kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, produktif, dan harmonis. Tapi, mengapa kita harus mempelajarinya? Mari kita lihat contohnya dari Apple, salah satu perusahaan teknologi paling sukses di dunia. Alasan pertama, meningkatkan produktivitas. Apple mendirikan Apple University pada tahun 2008 untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman nilai perusahaan. Hasilnya, inovasi terus mengalir dan produktivitas karyawan meningkat signifikan. Kedua, mengurangi tingkat turnover. Budaya kekeluargaan di Apple serta fokus pada pemberdayaan karyawan menciptakan rasa memiliki yang kuat. Ini membuat tingkat pergantian karyawan lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Ketiga, meningkatkan inovasi. Apple menerapkan budaya adhokrasi, yaitu struktur organisasi yang fleksibel, mendorong kolaborasi dan pengambilan risiko. Dari sinilah lahir terobosan besar seperti iPod, iPhone, dan iPad. Dan keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Apple memiliki sistem umpan balik internal bernama Loop One, serta memberi karyawan 20% waktu kerja untuk proyek pribadi. Ini membuat lingkungan kerja lebih terbuka, dinamis, dan memuaskan. Grafik pertumbuhan pendapatan Apple dari tahun 2010 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten.
berkat budaya organisasi yang kuat, dari pelatihan Apple University, lingkungan kerja inklusif, dorongan inovasi, hingga sistem kerja fleksibel. Semua ini adalah hasil penerapan perilaku organisasi yang efektif. Jadi, mempelajari perilaku organisasi bukan hanya soal teori, tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan budaya kerja yang mendorong pertumbuhan, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Seperti yang dibuktikan Apple, manusia adalah aset utama organisasi. Persepsi adalah proses kognitif saat seseorang menafsirkan dan memberi makna pada informasi yang diterima dari lingkungannya. Dalam organisasi, persepsi mempengaruhi bagaimana individu melihat rekan kerja, atasan, hingga merek atau produk yang mereka konsumsi. Faktor seperti pengalaman pribadi, nilai budaya, dan informasi sosial turut membentuk cara kita memandang sesuatu. Kita semua punya cara unik dalam menafsirkan informasi dari lingkungan. Contohnya, di Apple Store, banyak pengguna MacBook dan iPhone yang merasa bangga, bukan soal alat, tapi juga identitas dan status dari iPhone itu sendiri. Di luar sana, Apple dipandang sebagai merek premium, karena desainnya yang elegan dan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Tapi, ada juga yang namanya selective perception. Pengguna Apple sering fokus pada keunggulan desain dan performa, tapi kadang mengabaikan harga yang selangit. Dan jangan lupa, stereotyping di mana produk Apple dianggap hanya untuk kalangan elit. Ini bikin orang lain merasa terpinggirkan. Dengan memahami persepsi, organisasi bisa lebih pintar dalam membangun citra merek dan komunikasi yang inklusif. Individu Apple diukur melalui pendekatan holistik. Ada 3 performance. Yang pertama ada ability. Apple menginvestasikan heavily dalam training dan development melalui Apple University dan program mentoring. Yang kedua ada motivation. Sistem reward Apple tidak hanya finansial, tetapi juga reward, karir, dan kesempatan bekerja pada proyek cutting edge. Yang keempat ada opportunity. Struktur organisasi Apple memberikan kesempatan equal untuk semua karyawan berkontribusi pada inovasi. Apple membuktikan bahwa kinerja individu yang tinggi dapat dicapai melalui lingkungan yang mendukung dan menantang. Di perusahaan Apple, kita selalu berusaha meningkatkan perilaku karyawan melalui rangka modifikasi efektif. Langkah pertama adalah memberikan pelatihan dan edukasi tentang nilai-nilai perusahaan serta etika kerja. Selanjutnya kita lakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan perilaku yang diharapkan terjaga. Terakhir, beri penghargaan dan insentif bagi karyawan yang menunjukkan perubahan positif. Dengan langkah ini, Apple terus menjaga budaya inovasi dan profesionalisme di setiap langkahnya. Dari kesimpulan video ini menunjukkan bahwa kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi oleh cara mengelola perilaku individu dan kelompok secara efektif melalui budaya kerja, struktur, dan kolaborasi yang tepat. Manfaatnya yang bisa diambil adalah kita dapat memahami pentingnya perilaku organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.